Penguatan IHSG pekan lalu sejalan dengan optimisme investor setelah Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya pada Kamis dini hari kemarin waktu Indonesia. The Fed menahan suku bunga acuan di level 5,25 hingga 5,50%. Melandainya imbal hasil dan indeks dolar ini menjadi kabar positif bagi Indonesia karena pada peluang bagi inflow asing di pasar saham, rupiah dan surat berharga negara. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Pak Hans. Pasar keuangan Indonesia ini mencatat kinerja positif baik IHSG maupun rupiah pada pekan lalu. Bagaimana dengan pergerakan IHSG di awal pekan ini Pak Hans? Ya, memang pasar cukup positif ya dari Kamis kemarin sesudah Federal Reserve ya sesuai ekspektasi karena pada Senin ya di CNN juga saya sampaikan Fed kemungkinan akan mempertahankan tingkat suku bunga mereka gitu. Dan ini terbukti ya Kamis juga mempertahankan tingkat suku bunga. Nah yang menjadi faktor positif bagi pasar adalah pertama pernyataan dari Jerome Powell, yaitu dia mengatakan masih mungkin menaikkan suku bunga kalau inflasi tidak bergerak sesuai ekspektasi, tetapi dia mengatakan kenaikan suku bunga yang berbasis pasar, yaitu yield obligasi Amerika, itu membebani perekonomian. Nah, statement ini tentu menyebabkan orang berpikir bahwa Federal Reserve kemungkinan sampai akhir tahun tidak akan lagi melakukan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, salah satu CME Fed Watch Tools itu menggeser probabilitas kenaikan di Desember ya yang tadinya 80% bahwa dia bertahan ada probabilitas 20% naik di bulan Desember itu bergeser saat ini Fed kemungkinan 95% mempertahankan tingkat suku bunga di Desember, 5% probabilitas naik. Nah, ini sudah menyebabkan terjadinya tekanan yield obligasi Amerika sehingga terjadi gerakan yield yang bergerak turun dan mendorong yield obligasi Indonesia juga bergerak turun dan pasar saham kembali mendapatkan aliran dana karena yield obligasi yang bergerak turun. Selain faktor tadi, pasar saham juga Senin ini kemungkinan juga akan melanjutkan kenaikan. Kita lihat faktor utamanya salah satunya datang dari data tenaga kerja ya, salah satu data yang sangat kita nantikan yaitu non-farm payroll ya yang dinantikan pasar. Itu menunjukkan Amerika hanya menambah 150.000 tenaga kerja gitu ya, sangat jauh di bawah ekspektasi yang 180.000. Dan kemudian yang kedua adalah angka pengangguran Amerika bergerak naik dari 3,8 naik ke 3,9. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika cenderung melambat gitu ya, sehingga pasar tenaga kerja tidak terlalu ketat. Dan kalau kita lihat level upah gitu ya, upah yang diperkirakan di 0,3 gitu ya, ternyata cuma naik 0,2%. Nah ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja Amerika cenderung melambat. Oke. Pak Hans, apakah kemudian realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 hingga inflasi Tiongkok ini akan menjadi sorotan bagi investor, Pak? Ya, kalau kita lihat data inflasi itu juga salah satu yang cukup penting ya yang dilihat di pasar. Pertama kalau kita lihat di inflasi di Amerika sendiri itu mulai terus-menerus bergerak turun. Kemarin data terakhir menunjukkan PCE Amerika itu mulai masuk mendekati target Federal Reserve gitu ya. Biarpun tahun ini mungkin belum akan cepat sampai di target mereka baru tahun 2024 akhir ataupun 2025 ya baru nyampe target gitu. Itu salah satu yang cukup penting. Nah yang kedua memang kalau kita lihat di Tiongkok sendiri juga jadi perhatian. Ya. Jadi sesudah resiko suku bunga Amerika berkurang besar ya, resiko yield juga berkurang di global gitu ya. Saat ini pasar sangat memperhatikan Tiongkok sendiri gitu ya, karena kemarin data Purchasing Manager Index dia di 49,5 ya. Berarti ada konstruksi yang terjadi di ekonomi Tiongkok. Sebelumnya sempat naik ke 50,2 ya, berarti dia ada ekspansi kecil di sana, tapi kembali lagi terkontraksi. Nah ini yang jadi perhatian pelaku pasar, karena saat ini risiko sisa di dua area yaitu di Timur Tengah dan Tiongkok ya, karena
kalau Fed sudah tidak akan menaikkan suku bunga sampai akhir tahun, kemudian kita lihat pertemuan terakhir Bank of England dan ECB itu sama-sama mempertahankan tingkat suku bunga dan memberikan indikasi mereka tidak akan melakukan kenaikan suku bunga lagi. Terlihat memang ekonomi Eropa mungkin akan masuk ke periode pertumbuhan yang sangat lambat dan berpeluang resesi di sana. Jadi kalau kita lihat dengan tidak naiknya suku bunga dari berbagai bank sentral global, sebenarnya pasar saham sudah akan bergerak cukup positif dan melakukan rally sampai akhir tahun. Tetapi resiko kita datang dari Tiongkok yang kelihatan lambat, kemudian dari perang di Timur Tengah sendiri. Oke, Pak Hans, ini soal stimulus fiskal. Pemerintah ini kan akan mengumumkan soal stimulus fiskal ini melalui insentif yang kita tahu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani diumumkan hari ini. Apakah ini juga membawa pengaruh terhadap pergerakan IHSG di awal pekan? Ya, kita harapkan pasti ini positif bagi pasar ya, stimulus yang diberikan. Pekan lalu sudah ada stimulus yang diberikan berupa PPN untuk properti ya. Nah kalau kita tahu sektor properti kita melambat gitu ya, dan dari 2015 properti relatif agak stuck pergerakannya. Ketika 2019 properti mau bangkit, kemudian ada COVID-19 ya di 2020, 2021. Sehingga insentif itu tentu positif karena sektor properti ada 100 dan sektor turunan di sana. Nah kalau kita lihat masalah kita saat ini adalah ada sedikit indikasi, ada perlambatan pada konsumsi masyarakat ya. Jadi ada sedikit indikasi perlambatan pada perekonomian di mana diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita yang hari ini akan rilis, tadinya sebelumnya 5,17. Pasar memperkirakan ada di 5,05 gitu. Survei di Bloomberg menunjukkan 4,95 gitu. Tetapi biasanya rilisnya akan lebih bagus dari ekspektasi pasar biasanya. Nah, dengan melambatnya, indikasi melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri ya, akibat tekanan dari global gitu, jadi stimulus tentu dibutuhkan ya. Jadi kalau kita lihat harga komoditas yang cenderung tertekan, tentu mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Stimulus dari pemerintah diharapkan mampu mendorong konsumsi dan aktivitas bisnis dalam negeri. Oke, apakah juga bursa ini relatif merangkak naik didominasi oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang kita tahu tampak tidak terlalu panas, termasuk juga pernyataan Powell yang dinilai tidak terlalu ketat untuk kebijakan The Fed ke depannya, Pak Hans? Ya, itu faktor utama ya pada pekan lalu dan kemungkinan akan berpengaruh pada pekan ini juga gitu ya. Karena sesudah Fed menahan suku bunga, kemudian ada indikasi dia akan bertahan terus. Dan diperkirakan tahun depan ya, sebelumnya diperkirakan Juni-Juli baru Federal Reserve menurunkan suku bunga, sekarang agak bergeser maju ke bulan Mei ya, perkiraan Fed mulai menurunkan suku bunga. Nah ini sudah membantu menurunkan yield obligasi Amerika dan penurunan itu pas dimulai pada hari Kamis gitu ya, yang tadinya hampir mencapai 5% gitu ya, itu sekarang udah di level 4,5% gitu. Jadi ini cukup positif faktor pertama bagi kita gitu. Yang kedua lapangan pekerjaan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa Amerika mengalami perlambatan lapangan pekerjaan ya, artinya selain pengangguran mulai naik, penciptaan lapangan pekerjaan non-farm payroll itu melambat gitu ya. Dan yang cukup penting adalah upah gitu ya. Selama ini kalau pengangguran Amerika rendah, pasar tenaga kerja tetap, upah itu tinggi gitu ya. Sehingga menjadi salah satu komponen yang mendorong inflasi tinggi. Tapi sekarang terlihat bahwa pasar tenaga kerja melemah, upah bergerak turun ke bawah. Jadi ini sangat positif seiring dengan penurunan inflasi gitu. Dan ini dua faktor ini yang mendorong yield Amerika kita perkirakan akan terus bergerak turun ke bawah dan menyebabkan pasar keuangan ya termasuk Amerika dan di Indonesia itu mempunyai peluang rally sampai akhir tahun. Oke, apakah juga pelaku pasar perlu mencermati banyaknya data penting yang akan keluar pekan ini, Pak Hans, baik dari dalam ataupun luar negeri? Ya tentu saja ya beberapa data perlu diperhatikan. Pertama pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia ya dan masih positif karena kita masih dapat 5% gitu. Kemudian ada ekspor dan impor Tiongkok gitu ya.
yang keluar pada hari Selasa gitu ya, kelihatannya ekspor impor Tiongkok membaik sedikit, tetapi masih akan minus ya. Jadi tentu tekanan pada ekonomi Tiongkok yang melambat ini tentu ada pengaruh ke pasar kita karena mempengaruhi harga komoditas. Kemudian pasar juga menantikan PDB dari Inggris gitu ya, yang diperkirakan cenderung akan bergerak tipis. Kemudian ada pidato dari Jerome Powell sendiri ya, tentu pasar menantikan apakah yang akan mereka sampaikan gitu ya, apakah dia akan memberikan indikasi bahwa Fed mengakhiri suku bunga dan kemungkinan menurunkannya di tengah tahun depan. Kemudian ada data penjualan retail Indonesia ya yang masih bertumbuh sampai saat ini. Oke, terakhir Pak Hans, seperti biasa apa rekomendasi untuk koleksi saham di awal pekan ini biar cuan Pak? Ya, kalau kita pikir hari ini pasar mungkin akan bergerak naik ya dengan level support di 6713 sampai 6639, resisten di 6878 sampai 6986. Nah, beberapa saham yang kita rekomendasikan ada ABMN gitu ya. Ini kita rekomendasikan beli ya, akumulasi di 3470 sampai 3640. Cut loss di bawah 3.400, target kita 3.780 sampai 4.020. Kemudian saham yang kedua, ERA, ya kita rekomendasikan beli juga di 342 sampai 366. Cut loss di bawah 335, target kita 388 sampai 398. Saham berikutnya Gudang Garam, kita rekomendasikan beli juga 22.100 dan sampai 23.300. Cut loss di 21.700, target kita 24.200 sampai 26.400. Saham berikutnya PTBA ya, ini komoditas. Kita rekomendasikan di 2.350 sampai 2.420, cut loss di bawah 2.300, target kita 2.540 sampai 2.680. Yang terakhir Unilever, kita rekomendasikan beli ya, di 3.520 sampai 3.610, cut loss di bawah 3.450, target kita 3.750 sampai 4.100. Oke, baik. Terima kasih. Praktisi pasar modal Hans Kui sudah bergabung dengan CNN Bisnis dan Referensi. Ya, terima kasih Pak.